guys, kembali lagi di channel aku Kuintara Semesta. Hari ini kita akan fun reading mengenai siapakah yang ada di hatinya, dia atau kamu, ya. Siapakah yang ada di hatinya, dia atau kamu. Dan ini hanya fun reading, tidak bisa 100% resonate maupun cocok sama kamu. Tapi aku berharap ada energi kalian yang masuk ke dalam sini. Ini aku ada 3 file di sini. Di sini ada file 1 korek ya, file 1, file 2 Shinichi ya, dan file 3 ada Conan. Oke. File 1, file 2, dan file 3. Oke. Gunakan insting dan intuisi kalian saat memilih, namanya ini buat fun-fun aja. Jadi jangan terlalu dibawa serius, apalagi dibawa baper, karena namanya fun reading itu buat happy-happy aja. BTW kalau kalian ingin dibacakan secara personal, kontak personnya udah ada di deskripsi, harga dan biaya juga sudah ada. Langsung chat Alpha aja, karena maksimal pengerjaan 1 kali 24 jam dan per hari cuma 3 orang. Siapakah yang ada di hatinya, dia atau aku? Oke. Ini file 1, file 2, dan file 3. Oke, kalau gitu kita akan mulai langsung saja. Sebelum itu izinkan aku berdoa menurut agamaku dan kepercayaanku. Berdoa dimulai. Berdoa selesai dan aku akan mulai dari file nomor 1. Oke, siapakah yang ada di hatinya, aku atau dia? Ini file nomor 1. Oke. Kita akan baca dari kartu tarot. Siapakah yang ada di hatinya, dia atau aku? Oke. Oke. Ada death. Oke, jadi di sini dia merasakan sudah ada transisi dalam hidup dia. Dia udah merasakan namanya kesulitan dalam mencari cinta. Jadi sepertinya kalian berdealing pada mantan atau pasangan kalian yang terlebih dahulu ya, walaupun bukan mantan tapi gebetan ya. Ya, di sini dia ini tipikal orang yang udah ngerti gimana rasanya sakit hati ya, dan aku rasa dia emang menyesali perbuatan yang dahulu, dan ya dia ngerasa semua ini beban berat banget. Jadi kemarin itu merupakan pukulan banget buat dia, terlebih lagi saat dia putus dari kamu. Tapi aku lihat sih dia nggak memiliki pasangan lagi sekarang ya. Dan kamu juga cuman ingin berasumsi apakah dia bersama yang lain atau enggak. Sebenarnya dia tidak bersama dengan siapapun di sini. Dia nggak punya hubungan dengan siapapun yang aku lihat. Oke? Dia juga tidak dekat dengan seseorang. Karena sepertinya dia udah tahu sakit hati ketika memiliki hubungan tapi tidak menjadi serius di saat kemarin tuh masih main-main dia, dan dia udah tahu gimana rasanya akhirnya putus dan hubungan dia bersama kamu harus berakhir gitu. Dia udah tahu bagaimana sakitnya, dan dia ngerti banget kalau hidup itu memang sepertinya harus ya namanya ya berdiskusi sama pasangan. Dan selama ini dia ngerasa belum bisa menjadi pasangan yang terbaik kamu, karena dia ini masih sedikit egois dan masih mau menang sendiri di sini ya. Sepertinya dia sudah mulai menyadari apa yang dia rasakan, dan dia takutkan selama ini. Dia udah tahu apa yang kemarin dia perbuat itu salah. Mungkin dia kemarin cuman ingin buat having fun doang, tapi ternyata sekarang dia cinta banget sama kamu. Jadi dia udah ngerasain pahit-pahitnya kemarin, dan dia benar-benar pingin punya hubungan yang jelas sama kamu ya. Oke.
Dan di sini energi dia ada energi Four of Swords, pasrah ya. Dia sudah pasrah dengan apapun yang terjadi ya, walaupun kamu nggak bisa kembali dengan dia ya. Aku ngelihat ada energi pasrah dari dia. Dia pingin sebenarnya kembali sama kamu, tapi sepertinya kamu juga sudah menutupi perasaan kamu dan tidak ingin kembali bersama orang ini ya. Tapi kalau aku lihat, kalau misalkan ada suatu perubahan, ada change dan ada kesempatan kembali, sepertinya dia ingin kembali untuk mengatakan sejujurnya tentang perasaan dia dan meminta maaf sama kamu ya. Di sini dia justru ingin sekali meminta maaf dengan apa yang sudah terjadi, dan iya, dia benar-benar pingin memberitahukan kamu kalau sebenarnya emang dia kemarin salah gitu. Dia pingin sekali kamu ada lagi di dalam hidupnya, bahkan dia pingin sekali hubungan kamu dan dia kembali seperti sedia kala gitu ya. Dia ngerasa hopeless di sini, hopeless banget, bahkan dia bingung mau gimana lagi cara supaya kamu bisa yakin terhadap orang ini. Sepertinya dia benar-benar sungguh pingin meminta maaf gitu ya. Mantan kamu ini ingin kembali dengan kamu. The Hierophant, dia banyak berdoa, banyak berharap ya. Dia berharap seandainya hubungan ini bisa kembali dan dia bisa memiliki perasaan dan hubungan bersama kamu lagi ya. Dia ingin sekali langsung menikah dengan kamu. Jadi kalau ditanya apakah dia memiliki seseorang di hatinya ya selain kamu, aku rasa tidak ada ya. Aku rasa tidak ada. Dia tidak memiliki siapapun dan dia nggak punya orang lain di hatinya selain kamu ya, kecuali orang tuanya dan keluarganya ya. Karena dia masih berharap punya hubungan yang stabil sama kamu, punya hubungan yang baik sama kamu. Oke, kita ambil kartu nasihat dari Oracle Romance. Oke. Siapa yang ada di hatinya, aku atau dia? Ya jelas kamu. Ya aku. Jadi dia itu emang sepertinya tidak ada orang lain di dalam hidupnya selain hubungan kamu dan dia. Ya, dia masih berharap, mantan kamu masih berharap punya hubungan yang stabil sama kamu. Oke? Ada express your love. Ya. Go ahead and make the romantic gesture. Kalau kamu masih ingin bersama dia, obrolin ya. Oke? Biar kalian masih sama-sama bisa memahami satu sama lain ya. Aku rasa hubungan ini akan berlanjut ke pernikahan kalau kalian masih mau sama-sama saling mengerti, saling memahami dan saling paham ya. Kalau aku rasa cobalah berdiskusi kembali. Dan sayang banget kalau hubungan ini harus berakhir begitu saja gitu. Oke? Thank you ya file 1. Semoga ini bisa resonate sama kamu. Thank you guys. Kita lanjut buat file 2. Sebelum itu jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan notifikasinya. Bisa bagikan ke teman-teman kalian kalau kalian suka video ini. Jangan lupa bantu share juga ya. Oke, di sini ada Shinichi Kudo. Oke. Apakah ya, siapa yang ada di hatinya, dia atau aku? Oke. Kita baca dari kartu tarotnya. Ada The Hermit. Ya,
Jadi di sini yang aku lihat dia bimbang ya, sepertinya dia lagi suka sama kamu dan juga lagi dekat sama seseorang, dan ini ngebuat dia semakin confused. Kalian bisa berdealing dengan Scorpio, Pisces, Cancer, Aquarius, Libra, Gemini ya. Dia suka dengan seseorang tapi hatinya kayaknya ke kamu gitu ya. Jadi ini cinta segitiga. Aku merasa dia ini sebenarnya yang dia butuhkan itu kamu, tapi entah kenapa dia tuh kayak nggak tega sama seseorang di luar sana yang mungkin lagi dekat sama dia juga, yang kayak sudah memberikan segalanya untuk dia tapi dia tidak bisa membalas gitu perasaannya gitu. Jadi kalau misalkan kamu bertanya apakah dia menyukai kamu atau kamu ada di hatinya atau enggak, of course kamu ada, karena sepertinya dia banyak merenung akhir-akhir ini tentang hubungan kamu sama dia ya. Dia banyak merenung tentang hubungan kamu sama dia, dan dia berharap ya, dia berharap ada kestabilan dalam hubungan ini. Dia pingin keluar dari bayang-bayang kamu mungkin ya, atau mungkin dia udah mencoba untuk move on dari kamu dan lebih dekat sama orang itu, tapi aku lihat dia nggak bisa ya. Dia nggak bisa dan dia masih fokus ke kamu. Dia ada rasanya ke kamu. Dia udah berusaha sekuat tenaga, udah berusaha untuk bisa mencintai orang itu mungkin, tapi dia masih pingin ada koneksi yang kamu, ada ikatan dalam hubungan sama kamu. Dan aku ngerasa ya, selama dia mencoba merenung, yang dia pikirkan adalah kamu di sini. Dia memikirkan kamu terus-menerus, mungkin sampai dia tidur ngimpiin kamu, dan dia ingin berjalan ke kamu sebenarnya. Tapi berhubung orang itu cukup tidak menyerah ya, jadinya dia ingin mencoba sedikit sama orang ini gitu, walaupun dia nggak yakin juga punya hubungan sama orang ini gitu. Oke, kita lanjut lagi, kita tarik kartunya. Ada Six of Swords ya. Dia sudah berapa kali pun mencoba untuk pergi dari perasaan ke kamu. Dia mencoba untuk menyukai orang ini, tapi yang aku lihat adalah tidak bisa. Dia tetap masih mencintai kamu. Udah berusaha sebisa mungkin dia untuk move on, melangkah, udah berusaha untuk mencintai orang itu, tapi dia masih tetap terbayang-bayang kamu. Bahkan ya, sorry ya teman-teman, bahkan dia mungkin sampai masturbasi tentang kamu, dan intinya dia sampai berhayal yang sexting tentang kamu di sini ya. Dan aku merasa hubungan kamu sama dia memang harus segera di fix in, dan mungkin kalian cobalah untuk bertemu dan berkomunikasi kembali ya, karena dia ini sepertinya tidak akan menyerah begitu saja, dan sepertinya hubungan ini belum selesai dan belum berakhir ya. Karena ya aku lihat akan ada di mana kamu dan dia bertemu kembali dan ngobrol satu sama lain, juga berkomunikasi gitu. Walaupun nggak tahu endingnya kamu sama siapa dan dia sama siapa, karena ini hanya general reading ya, dan aku tidak bisa mengambil semua energi, dan yang aku ambil adalah energi kolektif. Jadi aku kurang tahu dia akhirnya bersama siapa. Yang penting kamu sama dia ada obrolan dimana kamu sama dia bisa sama-sama saling mencoba memahami satu sama lain. Mungkin banyak dari kalian yang meminta maaf ya, pada akhirnya sama-sama mengerti, karena kalian berdua itu tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Oke, sebentar guys. Satu kartu lagi ya. Ada Knight of Swords ya. Dia udah berusaha sebisa mungkin untuk melangkah maju, pergi dari hubungan ini ya, untuk
kamu sama dia atau dia sama yang lain, tapi dia masih stuck. Emang dia dasarnya belum berani untuk mengambil langkah. Soalnya orang kayak gini tuh dia masih kayak takut untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi di sini cobalah kamu untuk nanya ke dia apa yang sebenarnya dia mau, karena takutnya kalau kayak gini terus menerus kamu yang jadi sengsara, dia pun juga jadi semakin gak tahu arah mau hubungannya mau dibawa kemana, entah hubungan kamu sama dia, entah hubungan dia sama yang lain gitu ya. Jadi cobalah kamu bertanya ke dia apakah hubungan ini mau dilanjut atau enggak. Ini gebetan kamu bisa ya, atau orang yang sedang kalian fokuskan. Jadi dia masih kayak belum tahu siapa yang sebenarnya dia mau di dalam hidup ini gitu ya, karena dia sendiri masih bimbang ya, dia sendiri masih bimbang ya, nggak tahu arah. Bahkan dia sampai ingin sekali bertanya kepada dirinya ya, bertanya kepada dirinya bahwa apakah hubungan ini tidak bisa dihindari aja. Dia pingin lari dari hubungan ini cuman nggak bisa gitu loh. Orang yang cukup egois nih, ini dia orangnya ya. Oke, kita akan ngambil sarannya, semoga ini bisa berguna. Jadi intinya kamu cobalah untuk lebih banyak berdiskusi pada dia gitu. Apa saran dari Oracle untuk kalian berdua? Unrequited love ya, there's no enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Sih, kamu harus memulai bertanya biar hubungan ini nggak rancu, endingnya nggak tahu kemana gitu ya. Jadi kamu sama dia harus sama-sama berkomunikasi, yang dimana kamu sama dia ada kejelasan gitu ya. Jadi biar nggak rancu hubungan ini, biar jelas arahnya kemana. Dan kamu juga kalau misalkan emang harus mengakhiri hubungan biar nggak gantung gitu ya. Oke, jadi kamu juga harus punya mental yang kuat untuk pergi juga dari hubungan ini. Oke, terima kasih Pak Lua. Oke, terima kasih Shinichi. Kita lanjut buat file 3. Sebelum itu jangan lupa like, subscribe, komen, and nyalakan notifikasinya. Bisa bagikan ke teman-teman kalian kalau kalian suka readingan ini. Oke, yang pilih file 3. Oke, kita lihat dari kartunya. Licin. Jangan di skip ya buat nitip energi. Oke, ada Page of Pentacles yang dimana aku merasa dia ini mencoba untuk sedang menyukai kamu. Ibarat kata gini, dia ini mungkin habis putus dari mantannya, tapi dia masih belum bisa move on ya. Jadi dia ingin sekali merubah keadaan, dia ingin move on dari hubungan yang lama dan mencoba untuk membuka lembaran baru sama kamu. Di sini ya, dia ingin sekali membuka hal-hal yang baik di dalam hidup. Kalian bisa berdealing dengan Taurus, Virgo, Capricorn, Scorpio, Pisces, Cancer, dan Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Sagittarius. Jadi dia pingin sekali membuka lembaran baru untuk hubungan kamu sama dia, walaupun dia sendiri masih kayak ragu karena mungkin ya dia masih belum stabil memikirkan hubungan gitu ya. Karena dia pingin sambil fokus karir, dia mungkin pingin ngebalancing hubungan, walaupun ya makanya mungkin dia agak tarik ulur, mungkin dia jarang ngobrol sama kamu karena mungkin dia masih
takut untuk membuka lembaran baru di sini. Dia masih mencintai seseorang, tapi it's okay. Dia lagi berproses gitu ya. Dia lagi berproses untuk mencoba, dan dia ingin, kayak ibarat kata dia ingin, gue harus melihat lagi nih peluang yang udah gue dapetin, ya jangan gue sia-siain. Mikirnya dia kayak gitu, dan dia nggak mau hal yang udah dia dapatkan ini ya jadi rusak gara-gara perasaan yang masih tertinggal di masa lalu gitu ya. Dia lagi mencoba untuk tetap terus membuka lembaran baru, berusaha untuk tetap fokus pada masa depan dia gitu ya. Dia udah nggak mau ya namanya gagal lagi untuk kesekian kalinya. Orang yang cukup punya ambisi yang kuat dia gitu ya. Oke. Siapa yang ada di hatinya, dia atau aku? Ya, sepertinya emang dia akan mencoba untuk menyukai kamu dan mencoba untuk move on dari masa lalu ya, dari mantannya. Ya, kamu ada di hatinya kok. Ada Four of Wands. Dia ingin sekali berkomitmen sama kamu. Kalau aku lihat sih gini, dia akan mencoba melupakan semua masa lalunya, mencoba untuk melupakan apa yang pernah terjadi di hubungan yang lalu, dan dia ingin sekali membuka kisah baru dengan cara mungkin menikah dengan kamu, mungkin memiliki koneksi batin sama kamu yang dimana kamu sama dia akan beranjak ke pernikahan ya. Dia ingin sekali berkomitmen pada hubungan ini dan gak mau punya masalah lagi, dan dia pingin sekali menseriusin hubungan ini. Walaupun kemarin dia hampir mau nikah tapi gak jadi ya, karena mungkin ternyata dia sama pasangan yang lalu tuh kurang begitu cocok. Jadinya saat ini ya, karena kamu adalah orang yang dia sayangi, dia ingin melakukan hubungan serius ya. Mungkin akan datang ke keluarga kamu dalam waktu dekat ini ya. Terus juga dia akan segera mencoba mendekati keluarga kamu untuk lebih mengenal satu sama lain ya, lebih more mengerti. Karena gini, karena dia lebih kayak cenderung ingin sekali punya hubungan yang bisa dibawa ke jenjang pernikahan. Itu adalah mimpi dia gitu ya, karena mungkin umur juga ya, umur dia juga udah harus lebih mengarah ke pernikahan gitu. Oke. Siapakah yang ada di hatinya, dia atau aku? Ya, dia juga masih bingung karena dia masih harus move on, tapi dia juga mencintai kamu. Jadi kalian mungkin ya, dia lagi berusaha untuk melupakan intinya ya. Ada Age of Cups. Perasaan ini dia sangat kuat, makanya dia lagi bener-bener ingin mencoba menenangkan hatinya ya, mencoba untuk melupakan yang lalu-lalu. Dan di sini aku lihat adalah dia ingin sekali meluapkan perasaan yang kemarin dia gagal nikah, atau mungkin dia nggak sempat punya hubungan yang baik dengan seseorang. Dan di sini dia pingin punya hubungan yang stabil sama kamu. Kan aku bilang dia pingin Four of Wands ya, pingin ada komitmen, ingin ada pertunangan, walaupun belum menikah tapi ada hubungan yang jelas. Saat ini dia ingin meluapkan semua semua perasaannya ke kamu, ingin meluapkan semua rasa yang kemarin dia sudah berikan kepada orang lain namun salah ini ke kamu, dan ingin memperbaiki apa yang terjadi ya. Kemarin dia mungkin udah berbuat sebuah kesalahan dengan pasangan yang terlebih dahulu, dan itu ngebuat dia menjadi menyesal, kenapa gue terlalu terburu-buru untuk mengambil langkah kemarin. Dan akhirnya sekarang dia baru menyadari, dia mau introspeksi diri dan ingin mencoba ya untuk lebih berkomitmen kepada kamu ya, lebih yakin untuk hubungan ini gitu ya. Ini mungkin bisa pasangan kamu atau gebetan kamu. Intinya dia walaupun kalian tanpa status pun
ya. Walaupun kalian tanpa status pun, ya aku lihat adalah di sini hubungan ini akan dibawa ke jenjang serius dan hubungan ini akan ke pernikahan gitu. Oke? So itu aja. Sekarang kita akan lihat dari oracle-nya. Oke. Di sini ada forgiving and learning. Oke. Jadi di sini dia ingin mencoba memaafkan masa lalu dia. Mencoba untuk melupakan yang terjadi. Mencoba untuk meminta maaf pada dirinya sendiri. Dia harus memaafkan yang lalu-lalu. Belajar untuk fokus pada hal yang sekarang, yang sedang dia rasakan, biar dia bisa melupakan yang terjadi, juga untuk mempelajari kamu juga nggak bisa nih namanya dimainin, dan kamu juga harus butuh komitmen kan. Jadi dia lagi belajar untuk melupakan semuanya dan mempelajari semuanya dengan baik, sebaik-baiknya, dan mencoba untuk fokus pada masa depan dia bersama kamu. Oke? Itu aja yang bisa aku bacakan hari ini. Semoga kalian suka readingannya. Kalau kalian suka bisa klik like, subscribe, komen, dan nyalakan notifikasinya. Bantu share juga. Dan kalau kalian ingin dibacakan secara personal, kontak personnya ada di deskripsi. Harga dan biaya juga sudah ada. See you guys in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.